Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Semoga tetap semangat belajar dan salam sehat ya. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik. 2. Dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Anak-anak, perhatikan tapan Din, Lani, dan Dayu berikut. Teman-teman, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul, Din. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu, Din, suka iklan di media cetak atau media elektronik? Kalau saya lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau saya suka keduanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna-warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Berdasarkan medianya, iklan terdiri dari iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Kemudian yang kedua yaitu iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya. Misalnya televisi, radio, film, dan internet. Nah, anak-anak, berikut adalah perbedaan antara media cetak dengan iklan media elektronik. Berikut penjelasannya. Iklan media cetak: 1. Menggunakan media yang diprint atau dicetak di kertas. 2. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. 3. Bisa dibaca berulang-ulang. 4. Pembuatannya cepat dan harganya terjangkau. 5. Bersifat visual. Sedangkan media elektronik: 1. Menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Yang 2. Dapat menampilkan gambar dan suara. 3. Iklan hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja. 4. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Dan kelima, bersifat audio visual. Nah, anak-anak hebat, kamu sudah perhatikan percakapan antara Lani, Udin, dan Dayu di slide awal tadi kan? Mereka membicarakan obat sakit perut. Sekarang, Ibu akan menjelaskan gangguan sistem pencernaan ya. Apa aja sih penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita? Yuk, disimak penjelasan Ibu.
Gangguan sistem pencernaan 1. MAH 2. Diare 3. Sembelit 4. Gastritis 5. Ambeien. 1. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Berikut gejala MAH antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi MAH: minum obat MAH, makan secara perlahan dan dalam porsi yang kecil, serta batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. 2. Diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fases lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain fases lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, serta nyeri perut. Cara mengatasi diare: minum banyak cairan atau air, minum Oralid, minum obat diare, makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat, misalnya pisang. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena fases yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan BAB, BAB tidak teratur, fases kering dan keras, nyeri perut, serta kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit antara lain makan makanan berserat, misalnya pepaya, minum air putih yang banyak, dan berolahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis antara lain nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi penyakit gastritis antara lain makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam dan pedas, serta minum obat. 5. Ambeien. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien antara lain muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, serta nyeri pada saat BAB. Cara mengatasi ambeien adalah makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Nah, saatnya berlatih anak-anak. Kerjakan soal berikut dengan bagus dan dengan benar. Selamat bekerja. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.